Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi ya, kita potong dari rekaman sebelumnya ya. Kita lihat tentang bagaimana kita menghitung standar deviasi untuk data berkelompok. Untuk nilai statistik ya, dari 30, 39, 40, 49, 55, dan frekuensinya terlihat ya, maka dari nilai statistik ini kita tentukan nilai titik tengahnya. 30, 39 ini adalah 34,5, 49 adalah 44,5, 50, 59, 54,5, 60, 69, 64,5, 79, 74,5, 80, 89, 4,5, 99 adalah 94,5. Lalu nilai tengah itu kita kali ke dengan frekuensi ya. Ini data yang hasilnya kita dapatkan 3,285 untuk penjumlahannya. Lalu untuk yang nilai tengahnya kita kuadratkan ya, dari 3,5 kita kuadratkan didapat 31,922. Lalu frekuensi dari yang ini dikali dengan mean point yang sudah dikuadratkan didapat 227,753. Nah, ini kita lihat 27,53. Lalu ini kita 3,285 kita kuadratkan, lalu n-nya adalah 50. Maka didapatkanlah variasinya adalah 3,43, lalu standar deviasinya berarti akar ya, akar dari 3,3 adalah 15,6. Kita lanjutkan lagi tentang bagaimana untuk dari data standar deviasi ya, dan lalu bagaimana kita menghitung perbandingan dari koefisien dari variasi. Dari stok A dan stok B terlihat rata-rata harga dalam akhir tahun itu 50 US dollar, sedangkan deviasi adalah sekitar 5 dolar, sedangkan stok yang kedua yaitu B adalah rata-rata harga pada akhir tahunnya adalah 100 dolar, tapi standar deviasinya adalah 5 ya, 5 dolar sama. Tapi kalau kita lihat ya, rata-ratanya kan di sini adalah 5, standar deviasi adalah 5. Untuk menyatakan koefisien variasi adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali dengan 100%. Jadi 5 per 50 dikali dengan 100 ya, sekitar 10%, sedangkan 5 per 100 kali 100 adalah 5%. Dari dua stok ini kita dapatkan standar deviasi yang sama, tetapi variasi atau variabel relatif atau koefisien relatif dari variasi ini berbeda ya. Ternyata yang stok B ini lebih kecil ya variabel relatif untuk yang harga dari koefisien variasinya. Nah, berikutnya adalah bagaimana bentuk dari distribusi. Nah, dalam bentuk distribusi ini ada yang ukuran kesimetrian dari distribusi frekuensi, ada yang sekuen ke kiri atau simetris, atau juga sekuen ke kanan. Ada juga yang kurtosis ya, ukuran kedataran, jadi bisa atau kerucungan distribusi frekuensi adalah relatif datar atau normal atau relatif runcing ya. Nah, dari bentuk distribusi ini kita bisa menggambarkan bagaimana data itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, juga kita bisa lihat bagaimana bentuk dari apakah data tersebut terdistribusi dalam bentuk mean-nya lebih kecil daripada median, berarti maka datanya akan kemiringan ke kiri. Sedangkan kalau simetris berarti data rata-rata dan data nilai tengah itu sama ya. Sedangkan median adalah lebih kecil daripada mean, maka akan bergerak ke kecenderungan ke kanan. Ya, kalau kita lihat ini datanya ternyata kan meannya ini rata-ratanya lebih kecil daripada median, dan modusnya lebih kecil ya daripada median itu sendiri, maka datanya lebih pada ke kiri. Sedangkan dengan data yang kita bisa lihat ya, contoh ini
Kalau kita lihat ini nilai frekuensinya ya, di sini bisa kita lihat ternyata rata-rata mainnya adalah 41,58, sedangkan medianya adalah nilai tengah ya dari untuk data frekuensi. Nah, itu dapat 86,5 ya, dimana kita lihat kan median itu bisa dilihat data yang ke 48 ada di sini ya. Di sini waktu ini adalah titik letak bawahnya 3,99, banyaknya adalah 95, frekuensinya adalah frekuensi kumulatifnya adalah 30, frekuensi adalah 20, dan kita lihat ke dari ini adalah 100 ya. Dapat media 46,5, sedangkan modusnya adalah 549,0 ya. Jadi di sini terlihat mediannya lebih kecil dibandingkan dengan median, dan median lebih kecil dibandingkan dengan modus. Sedangkan kalau distribusi dalam bentuk simetris ya, berarti ini nilai di tengahnya dan nilai rata-ratanya dan modusnya akan sama ya. Berarti sedangkan ke kanan ya, berarti modusnya lebih besar pada median dan median lebih besar dari mean. Itu contoh ke kanan. Jadi kalau kita lihat bagaimana bentuk dari distribusinya, apakah distribusinya adalah plyokartic ya, atau distribusi cenderung ke mendatar, apakah mesokartic ya, tidak terlalu datar atau terlalu runcing, atau distribusinya runcing ya. Kita bisa lihat seperti ini ya, datar lalu terlalu runcing, ini distribusinya sangat runcing ya ke tengah ini. Nah, ini mungkin teman-teman tugas yang bisa nanti teman-teman kerjakan ya, bagaimana terus menggambarkan konstruksi suatu box plot. Jadi pada box plot titik yang berada pada lini ada hot fence, itu disebut apa ya, disebutkan jenis ukuran sebarang data, lalu disebutkan gambarkan 3 bentuk konsep distribusi. Lalu kalau misalkan ada data seperti ini, kira-kira tentukan meannya, lalu variasi atau ragamnya, lalu standar deviasinya. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.